Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya sobat mekanik jalan ya. Jadi kita pagi ini ada satu grand mag ya. Agak susah ini untuk troubleshootingnya ya, karena dia kemarin masalahnya keluar asap ya, keluar asap knalpot putih. Jadi untuk penjelasannya nanti detailnya ya ada di video berikut. Ilustrasinya seperti ini ya, ilustrasi untuk bagaimana terjadinya asap putih itu teman-teman ya. Seperti yang kita tahu bahwa di sini kita ada satu silinder ya, ada satu silinder. Nah di sini ada busi. Oke ya. Nah pada saat sisi intake ya terjadi kebocoran. Jadi sebelum kita jauh kita bahas dulu ya untuk penyebabnya asap putih. Yang pertama adalah PCV, kemudian yang kedua dia adalah seal valve ya, atau bahasanya adalah klep ya, seal klep dasar bengkelnya. Kemudian dia ada ring piston. Nah yang keempat dia adalah valve gate. Nah ini sudah kita eliminir lah karena tidak bermasalah. Nah ini sebelumnya kita sudah pernah ganti ya, salah satu case yang terjadi pada mobil yang saya tangani. Seal valve dia posisinya di sini teman-teman ya. Nah kalau misalkan dia sudah rusak, dalam artian dia lifetime-nya sudah habis, sifat keraberannya dia sudah habis, dia menjadi kaku ya, sehingga dia tidak mampu mencekram dengan baik si root klep ini. Nah sehingga apa, pada saat oli digunakan untuk melopasi batang ini ya, dia justru akan turun ke sini, ke dalam ruang bakar ya, dalam ruang bakar. Nah dalam ruang bakar ya, biasanya dia terjadi di bagian sisi intake ya. Nah inilah yang disebut sebagai oil down. Nah artinya oli turun ya ke dalam ruang bakar. Nah selanjutnya adalah valve gate. Jadi batang hubungan untuk si valve ini dia bergerak secara maju mundur ya, secara maju mundur ya, gerakan aksial maju mundur. Nah, seperti ini. Kalau misalkan dia ini sudah aus ya, dan terjadi gap celah antara root valve dengan si ini valve gate, maka si valve kan dia akan cenderung bergerak seperti ini pada saat naik turun. Dia enggak tenang, turun naik tidak tenang, tapi sambil bergerak seperti ini, sehingga mempengaruhi daya penyekatan si seal klep, sehingga oli itu nanti dia akan turun juga, yang disebut juga sebagai oil down. Nah selanjutnya adalah yang keempat, dia adalah ring piston ya. Nah kenapa bisa ring piston menjadi penyebab asap putih ya, asap ngebul putih? Nah seperti ini. Nah kalau misalkan ring piston ini dia sudah stuck atau ngejam mas ya, ngejam ya, artinya dia, kalau ring piston itu kan dia normalnya pada saat dia naik turun kan akan mengikuti pergerakan si piston, sembari dia akan merapatkan pada dinding silinder. Nah kalau misalkan si ring piston ini dia ngejam, menggegek, tidak mau membuka ya, artinya terjadilah celah, sehingga nanti si oli ya, pada saat si oli dia dicipratkan di piston ya, seharusnya kan dia berhenti di ring piston yang ring oil ya, ring oil di sini. Tapi karena ring oilnya ini dia sudah ngejam, sehingga oli dia akan lolos naik ke atas ya. Nah dia akan naik ke atas dan dibawa oleh ring-ring oli 1 dan 2. Karena di sini untuk ring oli 1 dan 2 kan dia juga ada gap ya, ada gap, ada lubang inilah celah bebasnya, sehingga nanti dia akan masuk ke dalam ruang bakar. Nah inilah yang disebut sebagai oil up, artinya dia naik ya, oil up, naik ke dalam ruang bakar dan terbakar. Nah yang menjadi penyebabnya, penjelasannya adalah ya, udara dan bahan bakar atau bensin itu diharapkan pada saat dibakar di ruang bakar dia sudah harus menjadi karbon dioksida ya,
karbon dioksida dan nitrogen ya, atau O2 kalau bisa, bukan O2 tapi karbon dioksida ya, dan nitrogen O2, NO2 nitrogen 2 ya. Nah, tapi kalau misalkan pembakarannya tidak sempurna ya, tidak terbakar secara sempurna, maka nanti yang terjadi adalah salah satunya, misalkan kalau si karbon dari oli ya, dia tidak terurai, terbakar secara sempurna, maka dia seolah masih berwujud sepertiga atau seperempat dari wujud oli yang berupa asap ya, seperti itu. Sehingga yang paling waras kadang-kadang dia tidak masih keluar dalam oli ya, basah-basah oli, tidak terbakar. Karena apa? Flashing point ya, flashing point atau titik nyala api antara si oli dengan bensin itu beda ya. Nah, flashing point si oli ini dia jauh lebih tinggi dibandingkan si bensin ya. 70 derajat dia sudah terbakar, ini di atas 110 derajat dia baru terbakar. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sehingga karena dia tidak terbakar, si oli yang tidak terbakar, dia hanya berupa berwujud asap ya, uap, asap putih. Disinilah penyebab dari asap putih. Asap putih secara mekanikal, jadi mekanikal trouble. Oke teman-teman ya, berdasarkan penjelasan tadi ya, jadi kita bisa menganalisa untuk urut cause atau penyebabnya adalah ada empat ya, ada 4. Bisa jadi itu adalah si PCV atau positive crankcase ventilation. Kalau misalkan si PCV nya ini dia berlebih ya, keluar olinya sehingga dia masuk ke dalam intake manifold ya kan, dihisap oleh bagian sisi intake dan terbakar di ruang bakar. Tapi kalau misalkan efek rambatannya dia tidak maksimal, artinya antara oli dengan bensin kan flashing pointnya beda. Nah, karena flashing pointnya beda, bensin terbakar tapi si oli tidak terbakar. Nah, sehingga yang terjadi adalah pada saat dia keluar dari ruang bakar silinder ya, dia hanya menjadi sebuah asap ya, white smoke, asap putih. Nah, untuk yang unit ini kemarin kita sudah sempat ganti seal clamp-nya ya teman-teman ya. Sudah ganti seal clamp-nya tapi masih tetap ini ya, belum sembuh. Jadi kita putuskan nanti kita akan ganti ini valve gate ya, opsinya nanti kita tukar tambah lah dengan cylinder head baru ya, atau dam lah, seperti itu teman-teman ya. Karena kan kita bisa lihat di sini kan penyebab selain PCV tadi ada seal cap. Nah, indikasi kalau misalkan seal cap itu dia bermasalah, nah biasanya kita bisa lihat dari sini ya teman-teman ya. So, kita lihat dari sini. Nah di sini ya. Baik, kita nyalakan dulu untuk lampunya. Nah, sini si seal ini, si valve ini ya, valve-nya, penyebab dia masuknya oli ke ruang bakar, seal-nya dia sudah tidak bisa menjaga kerapatan antara valve rootnya ya, valve stemnya pada root. Nah, sehingga si seal ini dia gagal berfungsi lah istilahnya kan, menyebabkan oli masuk terhisap ke dalam ruang bakar. Nah, untuk bagian sisi intake begitu juga. Kalau misalkan dia jauh lebih parah di bagian sisi exhaust juga ya, sisi exhaust juga root valve ini dia juga basah ya, teles, basah oli, karena si seal valve-nya dia tidak mampu menyekat oli. Bisa jadi antara
memang kualitas sealnya yang jelek atau sudah aus antara valve stem dengan valve gate nya, seperti itu ya. Ya si PCV ini profil yang itu hanya menjaganya aja lah. Kalau misalkan ini tidak sembuh, tetap kita akan cari penyebab utama yang lain. Gak mungkin istilahnya kita acak-acak itu cuma PCV, nggak bisa gitu bro. Troubleshooting tuh nggak bisa gitu ya. Kalau memang seharusnya dia diganti seal ya ganti seal ya. Nah itu. Jadi kita mau bongkar ini ya teman ya. Oke, selanjutnya kita lihat ya di bagian exhaust ini teman-teman. Nah di bagian exhaust. Nah untuk bagian exhaust juga seperti itu ya. Di bagian exhaust kita lihat di batangnya si valve ya, si klep, dia juga basah teman-teman, juga basah. Nah, dia juga basah. Nah ini untuk yang exhaust tinggal beberapa saja, kemarin sudah setelah diganti seal ya. Nah, setelah diganti seal, kalau tidak salah tinggal yang nomor 4 ini yang masih basah teman-teman ya. Nah ini dia masih basah. Nah ini dia. Oh dia masih basah. Padahal untuk nomor 1, 2, 3 dia sudah kering ya. Artinya ada gas buang yang memang sempurna terbakar. Nah ini ya, untuk yang nomor 4. Ini untuk yang nomor 3. Nah lihat kan, dia kering sempurna ya. Ini teman-teman ya, dia terbakar ya kan, kering ya. Nomor 1 juga masih ada sedikit, ini masih ada basah ya. Nah ya, valve 1, valve 1, 2, 1 kering, 1, 2 basah. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah untuk ring shaker sendiri bisa juga jadi faktor utama ya. Tapi kalau kita lihat indikasinya, sinyalnya, kemarin dia keluar asap putihnya itu dia secara kontinu. Jadi pada saat awal start, baik mau pagi hari mesin dalam kondisi dingin ataupun sudah lama running, sudah lama hidup, tetap olinya itu keluarnya berlanjut. Semakin digas semakin banyak. Nah, ya kan. Kalau misalkan yang bermasalah di ring pistonnya, jelas kan di awal-awal kan kalau dia ringnya gapnya katakanlah dia sudah nggak normal di atas 0,7, pasti dia akan terjadi kebocoran kompresi. Sekaligus juga akan oil up ya. Oli akan naik ke dalam ruang bakar ya, ikut terbakar dalam ruang bakar. Nah, pada saat mesin sudah mulai panas ya, asap itu dia akan mulai berkurang. Itu kalau misalkan ciri-ciri dari asap putih yang karena ring shaker ya. Tapi kalau karena bagian sisi valve ya, bagian mekanisme valve, dia itu pada saat running, setelah running cukup lama, baik pagi hari masih dingin atau sudah panas, keluarnya asap, semakin digas semakin banyak. Nah itu ciri-cirinya kalau misalkan yang bermasalah adalah bagian valve ya, valve intake maupun exhaust. Oke ya. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah stay di mekanik jalanan. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.